Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dua sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata saat pengendalian massa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya. Dua sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, keduanya diduga yang memberikan perintah untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga di lapangan. Saat itu keduanya memberikan instruksi mengenai penggunaan gas air mata kepada 11 anggotanya. Setelah itu, ke-11 anggota polisi tersebut meluncurkan 11 tembakan gas air mata sesuai dengan instruksi. Terdapat 7 tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun selatan. Kemudian 1 tembakan gas air mata mengarah ke tribun utara dan sebanyak 3 tembakan mengarah ke lapangan. Sementara itu tidak hanya 2 anggota polisi di atas yang menjadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambahkan 1 tersangka lainnya adalah Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Menurut Listio, Kompol Wahyu Setio Pranoto saat itu mengetahui adanya larangan penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Walaupun mengetahui larangan tersebut, Kompol Wahyu Setio Pranoto tidak melakukan pencegahan terhadap penembakan gas air mata yang dilakukan oleh anggotanya. Adapun 3 anggota polisi tersebut dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Selain 3 nama yang telah disebutkan, terdapat 3 tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sehingga total tersangka sebanyak 6 orang, 3 diantaranya anggota polisi dan 3 lainnya unsur kesepakbolaan. Ketiga unsur kesepakbolaan yang menjadi tersangka adalah Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga unsur kesepakbolaan tersebut berbeda-beda. Kapolri mengatakan Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita tidak melakukan proses verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Sementara PT LIB terakhir melakukan verifikasi adalah pada tahun 2020 dan dari catatan sebelumnya belum ada perbaikan. Kemudian pelanggaran yang dilakukan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris adalah tidak membuat dokumen keselamatan dan kesamaan bagi stadion. Namun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Abdul Haris tidak hanya itu. Kapolri menjelaskan Abdul Haris juga mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi kapasitas stadion yang over capacity. Listio juga menambahkan kapasitas yang seharusnya hanya 38.000 penonton, namun saat itu dijual sebanyak 42.000 penonton. Kemudian Security Officer Arema FC Suko Sutrisno melakukan pelanggaran yaitu tidak membuat dokumen penilaian risiko serta memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang stadion. Dalam kasus ini ketiga tersangka di atas dijerat pasal 359 KUHP dan 360 KUHP dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.